di sini 4 dan 13. Kalau 4 di sini ya, kalau 4 dikali dengan 13 itu sama dengan 52. Walaupun ya jumlah minggu dalam 1 tahun itu adalah 52 minggu, tapi dia ada lebih kan, lebih 1 hari. Ya. Tapi rata-rata jumlah minggu dalam 1 hari adalah 12, jumlahnya adalah 52 minggu. Nah, daerah sebesar 30 derajat atau daerah seluas 30 derajat yang terletak di ekliptika, yang dihitung dari vernal equinox ke arah timur terdapat 12 zodiak. Nah, ini menurut perhitungan para astronomi dan para astrologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus Saad dalam kajian Tafsir Luqman. Kali ini kita akan membahas kemarin sudah kita singgung sedikit tentang Yasin yang berkaitan dengan perhitungan penanggalan dalam kalender Masehi dari perhitungan matahari. Nah, di sini cukup menarik. Di sini sekaligus saya disclaimer dalam artian di sini juga bukan sebuah kepastian tapi di sini ada sebuah angka-angka yang cukup menarik ketika kita korelasikan atau kita kaitkan dengan sistem penanggalan kita atau sistem waktu kita, misalnya di mana dalam 1 minggu terdapat 7 hari, 1 bulan itu terdapat 30 atau 30 hari, bahkan 28 atau 29 hari, tergantung dari sistem kabisat tahun kabisat, yang dimana pada bulan Februari terdapat 29 hari. Terus kemudian juga dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Nah, di sini cukup menarik apabila kita lihat dari data nanti yang akan kita bahas nanti. Ini cukup menarik untuk kita kaji Sebelumnya sudah saya singgung sedikit bahwa Yasin Yasin surat ke-36. Apabila angka 3 dan 6 kita pisahkan, 3 dan 6 kita pisahkan seperti ini, dan kita korelasikan menjadi urutan surah dalam Al-Quran, di mana surah ketiga itu adalah surah Ali Imran, dan surah ke-6 adalah surah Al-An'am. Surah Al-Imran, surah ketiga, jumlah ayatnya 200, dan surah ke-6, surat Al-An'am, jumlahnya adalah 165. Nah, ini apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 365. Nah, inilah yang saya maksud sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, di sini menariknya, ketika kita menghitung jumlah hari dalam 1 tahun yang berkaitan dengan tahun kabisat, yaitu di mana jumlahnya adalah 366 hari Di dalam perhitungan pun juga tidak genap 365 hari, tapi ada lebih berapa jam kurang lebih kalau tidak salah itu 36 hari lebih 5 jam 48 menit sekian detik Nah, di situ nanti kita akan bahas angka-angkanya yang cukup menarik ketika kita korelasikan ke dalam variabel Al-Quran.
Selanjutnya adalah di sini kalau kita lihat, kalau berkaitan dengan perhitungan hari atau perhitungan penanggalan, tentu tidak terlepas dari sistem penanggalan kita yang menggunakan perhitungan Masehi dan perhitungan Hijriah, ya, berdasarkan bulan dan berdasarkan matahari. Kalau kita korelasikan kedua hal tersebut di dalam Al-Quran, surat yang artinya bulan yaitu adalah Al-Qamar, ya, surat ke 54 dalam Al-Quran. Surat ke-54 yaitu adalah Al-Qamar. Sedangkan surat yang artinya matahari adalah surat ke-91 yaitu Asy-Syams. Asy-Syams surat ke-91. Nah, di sini juga kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an yaitu surat surat Ar-Rahman ayat 5, di situ dikatakan Asy-Syamsu wal qamaru bihusban, ya. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Jadi ada sebuah perhitungan di situ bahwa matahari dan bulan juga beredar. Matahari pun juga beredar, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, dari 54 sampai dengan 91, berarti di sini ada jaraknya, di sini ada jarak. Ya, yang jarak yang saya maksud adalah berarti dari 55 sampai dengan 90, ya, sampai dengan 90. Ini terdapat 36 surah. Terdapat 36 surat. Nah, di sini yang saya maksud bahwa perhitungan 36 ini berkaitan dengan hari di sini. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kalau kita hitung, ya, kalau kita hitung dari 54 sampai dengan 91, berarti di sini terdapat 38 surat, ya. Berarti terdapat dari 54 sampai 91 itu adalah 38 surat. Sedangkan jarak di antaranya adalah 55 sampai dengan 90, yaitu terdapat 36 surat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat atau kita akan korelasikan ke dalam variabel Al-Quran yang lain, yaitu variabel halaman di sini. Kenapa kita korelasikan menjadi variabel halaman? Karena ketika angka 365 ini kita korelasikan ke dalam variabel yang lain, yaitu variabel ayat, variabel surat, bahkan variabel juz, kita tidak akan menemukan angka 365. Nah, karena ada variabel lain yaitu halaman Al-Quran, makanya kita akan mengkorelasikan angka 365 ini menjadi halaman 365 Al-Quran. Nah, di sini juga saya tekankan lagi bahwa penentuan 365 halaman ini berdasarkan format Al-Quran yang 18 baris. Yang dimaksud adalah 18 baris ayat dalam satu halaman. Untuk selanjutnya, kita akan melihat halaman 365 Al-Quran. Berikut ini adalah halaman ini ya, 365 Al-Quran ya. Di mana pada halaman ini merupakan halaman yang berada di surat Shad ya, surat ke-38, surat Shad. Di sini nanti saya akan infokan tanda-tanda atau variabel mana saja yang penting ya. Ya, di samping ini surat ke-38. Yang kedua adalah tanda ain di sini ya. Ada angka 4 di atas ya, ada angka 4. Kemudian angka di tengah di sini ya. Angka di tengah di sini adalah 24 dan angka di bawah adalah 13. Ya. Selanjutnya adalah pada ain ini ya, pada tanda ruku atau tanda ain ini merupakan
atau menempati di ayat ke-64 dari surat Shad ya, ayat ke-64. Di mana pada halaman ini atau pada halaman 365 itu terdapat ayat ke-61 sampai dengan ayat ke-86 ya. Dari 61 sampai ke 86 totalnya adalah 26 ayat ya, 26 ayat. Kemudian kalau kita lihat di sini di surat-surat yang di halaman 364 ini ayat terakhirnya adalah ayat ke-60 ya, ayat ke-60. Nah, ayat terakhirnya ke-60 dan di sini adalah makanya di sini diawali ayat ke-61. Nah, sekaligus karena dalam tahun kabisat ya, dalam tahun kabisat atau tahun yang habis dibagi dengan 400 ya, atau kalau tidak bisa habis dibagi 400 bisa dibagi dengan 4. Jadi jumlah hari dalam satu tahun kabisat adalah 366 hari ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sekalian atau sekaligus halaman 366 Al-Qur'an. Ya, kita lihat halaman 366 Al-Qur'an. Ya, halaman ini 366 yang merupakan surat ke-39 Az-Zumar ya, surat ke-39 Az-Zumar ya, yang merupakan jumlah ayat dalam satu halaman ini adalah di sini dua ayat terakhir ya, dua ayat terakhir yaitu ayat ke-87 ya dan 88 dari surat Shad ya, surat ke-38 dan 7 ayat dari surat Az-Zumar ya, ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 di sini ya. 7. Nah, kemudian tadi juga di sini tanda ainnya adalah ain 5 ya, ain 5. Ain suratnya ain 5, terus di tengahnya di sini sama dengan tadi ada 24 juga, ini 24 dan yang di bawah adalah 14 ya. Nah, di sini cukup menarik. Kenapa dua ayat terakhir dari surat Shad diletakkan dalam satu halaman dengan surat Az-Zumar? Nah, ini cukup menarik ya, karena kenapa tinggal satu baris saja? Ini kan satu baris ya, satu baris yang ditempati oleh dua ayat. Kenapa harus menempati halaman yang sama dengan surat Az-Zumar, yaitu surat di halaman 366. Di sini cukup menarik kalau nanti kita akan kaji lebih lanjut. Di sini sudah saya salin beberapa data, bisa dibilang data, atau beberapa informasi. Nah, di sini sekaligus saya tekankan lagi bahwa di sini bukan sesuatu kepastian ya tentang perhitungan waktu atau penanggalan waktu yang berkaitan dengan surat Yasin, tapi di sini saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang Al-Qur'an yang dikaitkan dengan variabel Al-Qur'annya. Nah, di sini cukup menarik kalau kita lihat variabel angkanya ya, seperti ini ya contoh ya, misalnya ya. Pada halaman 365 itu terdapat 26 ayat. Nah, apabila angka 26 tersebut kita kaitkan dengan arti ain, nah nanti panjenengan saudara-saudaraku bisa lihat di arti ain yang sudah saya tuangkan di dalam deskripsi ya. Salah satu artinya di situ kan ain ke-26, salah satu artinya adalah waktu ya. Tentu 365 ini berkaitan dengan waktu ya. Yang kemudian yang kedua adalah tanda ruku ya, atau tanda ain, di mana ada angka 4 di sini ya, ada angka 4 yang merupakan ain surat dan jumlah ayat dalam satu ainnya adalah 24 dan kemudian di sini adalah 13 ya, di sini adalah ain juz ya, bulan di sini. Nah, di sini cukup menarik kalau tadi ya, sekali lagi ini kalau kita kaitkan dengan angka waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah 24 di sini. 24 kan identik dengan jumlah jam dalam satu hari, yaitu 24 jam. Dan menariknya adalah ain
ke-13, Ain juz ke-13 ini terletak di ayat ke-64. Ya, terletak di ayat ke-64. Nah, surat ke-24 itu adalah An-Nur, cahaya. Ya, An-Nur, cahaya. Jumlah ayatnya adalah 64. Jumlah dari surat An-Nur, ya. Di sini aja saya tuliskan, surat ke-24 itu adalah An-Nur, jumlah ayatnya adalah 64. Nah, ini kalau kita jumlahkan, 24 tambah 64 jumlahnya adalah 88. Ini sama dengan total ayat dari surat Shad itu sendiri, surat ke-38. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini 4 dan 13. Kalau 4 di sini ya, tapi nanti ini akan saya hapus, tempatnya nggak ada ya, biar nggak terlalu membingungkan. Kalau 4 dikali dengan 13 itu sama dengan 52. Walaupun ya jumlah minggu dalam 1 tahun itu adalah 52 minggu, tapi dia ada lebih kan, lebih 1 hari. Ya. Tapi rata-rata jumlah minggu dalam 1 hari adalah jumlahnya adalah 52 minggu. Nah, di sini menarik. Kenapa dia tidak 12 kalau bicara bulan? Harusnya kan 12. Nah, kalau ini 12, ya, Ain ini adalah 12, jumlahnya adalah 48. Kalau 4 kali 12 kan 48. Nah, ini kan cukup mendekati. Nah, disinilah menariknya. Menariknya kenapa yang saya maksud adalah dua ayat akhir dari surat Shad, surat ke-38 ya, surat Shad ya. Dua ayat akhir dari surat Shad, yaitu ayat ke-87 dan 88, itu menempati satu baris dalam Al-Quran. Khususnya pada 366 Al-Quran ya. Pada halaman 366 Al-Quran, dua ayat terakhir dari surat Shad itu menempati satu baris. Ya, di sini makanya saya bilang tadi, di sini cukup menarik angka-angka tersebut apabila kita korelasikan ke dalam sistem penanggalan kita atau sistem waktu kita. Nah, ada isyarat apa lagi di dalam variabel ini? Kita baru bahas di sini ya. Kita akan bahas di halaman 366. Untuk lebih jelas nanti ini akan saya hapus. Tapi sebelum itu, di sini ya sekali lagi, pada halaman 365 dan halaman 366 itu merupakan halaman yang ditempati oleh surat apa? Surat ke-38 ini, yaitu surat Shad. Ya, seperti saya bilang tadi, bahwa angka-angka ini cukup menarik apabila kita korelasikan dengan sistem penanggalan atau sistem waktu kita. Kita akan kaji lagi di halaman 366-nya. Maaf, ada yang terlewat dari penjelasan sebelumnya ya, di mana pada halaman 365 tersebut dimulai dari ayat ke-61 ya. Nah, di sini cukup menarik. Berarti akhir atau halaman sebelumnya, yaitu ayat akhirnya adalah 60. Ya. Kemudian ke halaman baru ya, itu adalah 61. Di sini juga bisa ya, sekali lagi bisa mengindikasikan itu jumlah waktu dalam 1 menit atau dalam waktu 1 jam, yaitu 60 detik dalam 1 menit dan 60 menit dalam 1 jam ya. Atau bisa jadi sebenarnya waktunya adalah 61 detik. Wallahu alam ya. Nah, di sini cukup menarik karena kalau kita lihat lagi di halaman 366-nya ya.
di halaman 366. Halaman 366 Al-Quran. Seperti saya bilang tadi bahwa terdapat 2 ayat dari surat Shad ya, 2 ayat akhir dari surat Shad, yaitu ayat ke-87 surat Shad ya, ayat ke-87 dan 88 ya. Kemudian di surat Az-Zumarnya yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, kalau perhitungan bulan dalam perhitungan bulan dalam 1 tahun di mana setiap harinya itu berbeda-beda ya, dari 28, 29, 30 sampai 31. Sekali lagi, ini berdasarkan perhitungan matahari atau penanggalan Masehi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, menariknya adalah di surat Az-Zumar ini, ya, di surat akhir surat Az-Zumar, awal surat Az-Zumar, ini terdapat ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Nah, ini kan juga identik dengan jumlah hari dalam 1 minggu. Begitu juga, nah ini juga nanti saudaraku atau panjenengan buka Al-Quran. Ayat awal dari surat Yasin, ya, ayat 1 sampai dengan 7, itu ditulis terpisah. Ditulis terpisah dengan ayat 8 dan seterusnya. Artinya, pada surat Yasin, ayat 1 sampai dengan ayat 7, itu berbeda letak halamannya dengan ayat 8 dan seterusnya. Ya, di sini sama, di sini di surat Yasin juga terdapat 7 ayat. Nah, nanti panjenengan juga akan bisa dilihat di buka Al-Quran ya. Nah, menariknya di surat Yasin ini secara posisi halaman Al-Quran, itu salah satunya kan ada beberapa halaman ya. Di antara halamannya itu terletak di halaman 355 dan 356. Ini sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun Hijriyah. Nah, sekali lagi, saya tekankan lagi, biar nggak salah paham, bahwa angka-angka ini atau tanda-tanda ini sepertinya mendekati ke arah sistem penanggalan. Ya, di sini inilah satu bisa dibilang salah satu isyarat kenapa kita menggunakan Al-Quran yang dengan format 18 baris setiap halaman ya. Selanjutnya adalah kalau kita lihat di sini 87 dan 88 kita akan direct hitungkan di halaman 366 ini. Ya. Berarti 87 ditambah dengan 88 itu hasilnya adalah 175. Ini dari surat Shad ya, surat Shad. Nah, ternyata angka 175 ini juga merupakan total ayat ya, sekali lagi angka 175 ini juga merupakan total ayat dari juz 24 ya, tadi sudah kita jelaskan total ayat dari juz 24. Nah, selanjutnya adalah kalau kita amati tadi ya, kalau di halaman 365 maksud saya, itu tanda ruku atau tanda ainnya itu adalah 4 ya. Terus
di tengahnya atau jumlah ayat dalam satu ayat adalah 24 dan ayat yang di bawah adalah 13. Nah, kalau di halaman 366 ini terletak di, otomatis karena terakhir ya, berarti otomatis terletak di ayat ke-88. Ayat 88. Tanda ruku atau tanda ain ini terletak di ayat ke-88. Ya. Dalam sistem penanggalan yang berubah ketika ada tahun kabisat, yang berubah atau ada penambahan ya, yaitu di bulan kedua atau bulan Februari, ya kan? Yang rata-ratanya di luar tahun kabisat, jumlah harinya adalah 28. Tapi ketika tahun memasuki tahun kabisat, jumlah harinya menjadi 29 hari. Di sini cukup menariknya adalah, kalau kita lihat di sini, ya, 7 di sini, kalau kita deret hitungkan, 1 sampai dengan 7 itu jumlahnya adalah 28. Kalau kita deret hitungkan. Nah, misalnya atau seandainya kita deret hitungkan lagi atau kita jumlahkan di sini. 87 tambah 88 tambah 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai dengan tambah 7 atau 175 ditambah dengan 29 ya, ditambah dengan 29 itu hasilnya adalah di sini ya, 175 ditambah dengan 28 itu hasilnya adalah 203. 203. Nah, sebelum ke arah sana, dalam perhitungannya, dalam 1 tahun, seperti saya bilang tadi, mungkin panjenengan bisa lihat di internet atau searching di internet, jumlah tahunnya adalah 365, jumlah harinya adalah 365 hari lebih 5 jam kalau nggak salah, lebih 5 jam 48 menit sekian detik. Nah, di sini kan lebih, ini kan kelebihan berarti nih, karena terletak di halaman yang berbeda dengan surat shot yang lain. Nah, ini kan menariknya di halaman 366, hanya dua ayat ini, yaitu ayat ke-87 dan ayat ke-88 yang diletakkan di halaman yang berbeda. Nah, di sini menariknya, hanya 2 ayat yang menempati satu baris saja, dia diletakkan pada halaman yang berbeda. Padahal, kalau ditulis ya, dalam satu halaman, mungkin tulisnya agak didempet-dempetin ya, dempet-dempetin penulisannya. Dan kalau di Al-Quran format 18 baris kan jelas ya. Dimana ada beberapa halaman yang penulisannya itu rapet-rapet ya, nempel-nempel gitu loh, sampai kadang-kadang kita susah membacanya. Ada halaman yang penulisannya itu renggang-renggang gitu. Nah, ini pun juga bisa sebenarnya, tapi kenapa diletakkan di halaman yang berbeda? Di mana diletakkan di halaman yang satu halaman dengan surat Az-Zumar. Nah, tadi saya bilang bahwa bulan yang berubah atau ada penambahan hari dalam 1 tahun kabisat, yaitu pada bulan Februari. Ya, pada bulan Februari atau bulan kedua. Nah, di sini kan ada 2 ayat di sini yang menempati satu baris. Ya, 2 bulan kedua atau yang menempati dalam satu baris. Nah, angka 203 ini kalau dibagi dengan jumlah hari yang 7, ya kan 7 hari. Nah, ini kan berhitungan dengan penambahan hari. Otomatis kita bagi dia dengan hari yang 7. 203 dibagi dengan 7 itu hasilnya adalah
Hasilnya adalah 29. Nanti panjenengan hitung lagi ya. Ada yang menarik adalah kenapa perhitungan dalam tahun Kabisat ya, itu dibaginya atau harus habis dibagi dengan 400 ya. Perhitungannya adalah kalau habis dibagi dengan 400, kalau tidak bisa ya habis dibagi dengan 4. Nah, di sini cukup menarik. Kita akan coba korelasikan 4 ini ke dalam variabel Al-Quran. Ya, kita korelasikan, kita lihat. Ada 2 surat di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 4. Yang pertama adalah surat ke-106. Suratnya adalah surat Al-Quraisy. Jumlah ayatnya 4. Yang kedua adalah surat ke-112, yaitu surat Al-Ikhlas. Ini jumlah ayat juga 4. Kemudian surat ke-4, yaitu An-Nisa. Jumlah ayatnya 176. Kemudian variabel surat ini kita jumlahkan, jumlah ayatnya juga kita akan jumlahkan. Ini kalau kita jumlahkan ya, 8, 12, 1, 2, 2. Dan yang di sini ya 8, 14, 1, 8, 1. 184. Kemudian kita akan akumulasikan nilai kesemuanya, yaitu 184 ditambah dengan 222. Ya. Hasilnya adalah 604. Hasilnya adalah 406. Dan ternyata 406 ini ya, 406 ini merupakan deret hitung 1 sampai dengan 28. Hari ya, hari yang memiliki 28, jumlah hari yang memiliki 28 kan bulan kedua, bulan Februari. Nah, oleh karena itu yang berubah pada 4 ya, pembagian 4, yaitu di bulan yang memiliki jumlah harinya adalah 28, yaitu bulan Februari. Makanya dia dibagi dengan 4. Ya cuman ini, jumlah ayat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 4 itu hanya 2, Al-Quraisy dan Al-Ikhlas. Kalau surat keempat ya otomatis cuma 1 ya. Nah, kemudian pada pada halaman 366 dan 365 dari perhitungan Yasin tadi, ya, itu terdapat atau menempati surat Shad, surat ke-38. Secara urutan surat, Shad memang surat ke-38. Tapi kalau dia dijadikan sebagai urutan huruf yang saya maksud adalah huruf Shad ini, Shad merupakan huruf ke-14. Ya, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Shad
secara urutan huruf adalah huruf ke-14. Kalau ini tadi dibagi dengan 7, hasilnya adalah 29, ya 203 dibagi. Kalau 406, sini aja ya, 406 dibagi dengan 14, itu hasilnya adalah 29. Ya, nah disinilah yang saya bilang bahwa kalau angka-angka ini, baik yang 28 kita rujuk ke hari, 29 kita rujuk ke hari, 52 tadi ya, identik dengan jumlah minggu dalam satu tahun, yaitu 52 minggu. Kemudian, dan variabel Lange misalnya 7 dengan hari. Ini kan sepertinya merujuk kepada hari-hari tersebutnya. Ya, menuju kepada perhitungan waktu yang kita pergunakan sekarang ini berdasarkan perhitungan Masehi atau berdasarkan perhitungan perhitungan matahari. Nah, kita akan lihat lagi faktor atau variabel menarik apa yang berkaitan dengan Yasin. Di sini akan kita lihat lagi. Sudah kita ketahui bersama bahwa surat Yasin atau surah Yasin dituliskan dalam 2 huruf, yaitu ya dan sin ya. Yasin dituliskan dalam 2 huruf, yaitu ya huruf ke-30 dan sin huruf ke-12. Nah, kalau kedua angka ini kita kaitkan dengan, kalau tadi dikaitkan dengan perhitungan waktu ya, tanggal, bulan, tahun, jam dan sebagainya. Kalau angka ini kita kaitkan atau kita korelasikan atau kita hubungkan, ya mungkin kalau bahasa orang yang sering bilang itu adalah cocokologi ya, ya terserahlah apapun bahasa mereka ya. Kalau ini kita kaitkan, ini cukup menarik. Berdasarkan perhitungan para ahli astronomi atau ahli astrologi, ya, kalau angka 30 ini kita kasih angka 0 di atasnya, ya artinya 30 derajat, ya, ternyata daerah sebesar 30 derajat atau daerah seluas 30 derajat yang terletak di ekliptika, yang dihitung dari vernal equinox ke arah timur terdapat 12 zodiak. Nah, ini menurut perhitungan para astronomi dan para astrologi. Di mana kalau kita hitung 30 derajat ini sebagai luas ya, daerah seluas 30 derajat daerah seluas 30 derajat di ekliptika yang dihitung dari titik vernal equinox ke arah timur terdapat 12 zodiak. Nah, sementara kita tahu bahwa Yasin ya tadinya, kalau ini kedua angka ini kita korelasikan ke dalam variabel Al-Quran, ya, surat ke-30 itu adalah Ar-Rum, jumlah ayatnya 60, dan surat ke-12 adalah Yusuf, jumlah ayatnya adalah 111. Kalau kita jumlahkan total ayatnya adalah 171. Di mana angka 171 ini sama dengan deret hitung
dari 1 sampai dengan 18. Ya. Sama dengan ini. Kalau 18 diberikan 0 di atasnya atau derajat di sini, ya mungkin kita juga sering kan mendapat pahala 27 derajat, mendapatkan pahala 70 derajat dan sebagainya. Nah, kalau 18 ini kita berikan 0 atau diberikan derajat, ternyata menurut perhitungan para ahli, ya khususnya astronomi dan astrologi, sabuk selebar 18 derajat, ya, sabuk selebar 18 derajat yang terletak sebelah menyebelah ekliptika, itulah yang disebut dengan zodiak. Atau dengan kata lain, zodiak adalah sabuk seluas 18 derajat yang terletak sebelah menyebelah ekliptika. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, berdasarkan perhitungan para ahli, ya kan? Sekarang kan ada rasi bintang baru atau rasi bintang ke-13 gitu kan. Kalau orang bilang kalau tidak salah itu namanya Ophiuchus ya. Atau kalau diartikan itu artinya pawang ular. Waduh, udah kayak Panji aja pawang ular ya. Artinya pawang ular tuh Ophiuchus. Nah, yang menarik adalah usia dari rasi bintang baru itu atau bintang ke-13 ya. Bintang ke-13 itu dari 29 November sampai 18 Desember. Artinya usia rasi bintang ke-18 itu adalah 19 hari. Nah, inilah kalau menurut perhitungan para ahli, ini tidak dimasukkan ke dalam rasi bintang zodiak ini yang dimana masing-masing memiliki hari yang berdekatan ya, antara 29 sampai 30 hari ya, dimana di sini ini kan 19 jauh sekali. Tapi layak untuk kita kaji. Ini kan tadi udah kita lihat ya angka-angka ini ya. Kemudian dan di 19 hari ini cukup menarik nih, yang baru nih, Ophiuchus atau pawang ular nih. Nah, ternyata kalau huruf ya dan sin ini kita hitung, jadi dari sin sampai ke ya, jadi sin, shin, sot, dot, to, dot terus sampai dengan ya. Itu terdapat 19 huruf. Gitu loh. Nah, di sini kan cukup menarik. Sekali lagi saya bilang bahwa, atau sekali lagi saya tekankan bahwa penjelasan ini bukan serta-merta mengklaim bahwa Al-Quran bisa menjelaskan, tidak. Tapi di sini yang saya tekankan bahwa ada angka-angka, ada variabel-variabel menarik yang terkorelasi atau terkoneksi dengan variabel Al-Quran. Nah, sinilah cukup menariknya di situ yang menggelitik saya untuk mengkaji kok kayaknya ada kesamaan. Ya lagi-lagi saya pakai istilah orang-orang itu ya, mungkin orang-orang yang sirik atau orang-orang yang ya maaf cekak pikirannya gitu loh, yang mengatakan bahwa cocokologi ya terserah lah apa kata mereka ya. Nah di sini bahwa variabel-variabel Al-Quran bisa menjelaskan fenomena yang ada di alam semesta. Belum lagi nanti kalau kita coba menghitung istilahnya sudah saya singgung sebelumnya sedikit ya, perhitungan Komariah dan Syamsiah itu juga cukup menarik kalau untuk kita gali atau untuk kita kaji gitu loh. Nah, kalau tadi ya kita kan menggunakan perhitungan matahari ya. Perhitungan matahari tadi kan sudah kita singgung bahwa matahari suratnya adalah Asyams, surat ke-91. Nah, kalau kita deret hitungan 13 ini, ya 13 ini, deret hitung 1 sampai dengan 13, itu jumlahnya juga 91. Gitu. Nah, artinya bahwa
ada banyak angle atau ada banyak sisi yang bisa kita gali, kita bisa kaji dari variabel yang ada di dalam Al-Quran. Ya tergantung panjenengan, gelem mikir apa ora kan ngono ae. Mau mikir atau enggak kan gitu. Padahal Al-Quran seringkali untuk mengajak manusia untuk berpikir, bahkan mengamati ya, mengamati uh, ayat kauniyah maupun ayat-ayat auliyah. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat, baik saya pribadi maupun panjenengan semua, saudara-saudaraku. Dari hitungan ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya juga ikut mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa untuk support saya, mendukung saya, dan juga untuk saudara-saudaraku yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komen, yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan tayangan ini. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semua dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.